Halo guys, kali ini saya akan membahas tentang senapan Uklik upgrade. Nah, ini dia senapannya. Ini sebenarnya adalah senapan Sub-Tiger Long True Glow atau yang sering disebut STLT. Yang ini adalah yang pompa samping, yang versi pompa samping. Nah, oleh yang punya ini beli baru langsung di-upgrade, tapi bukan di-upgrade sendiri, melainkan di-upgradekan ke tukang upgrade atau tukang oprek atau spesialis oprek. Nah, tapi setelah barang datang, menurut pengakuan yang punya ini tidak sesuai harapan. Tidak sesuai harapan. Yang pertama adalah akurasi yang katanya tidak bisa grouping rapat. Terus tidak sesuai harapan yang kedua adalah bagian ujung laras yang tidak bisa langsung dipasangi peredam. Ini ada cincinnya, nanti tak jelaskan semua ya. Ini secara basic senapan sebenarnya udah bagus. Basicnya STLT pompa samping, dan part upgrade-nya itu larasnya merek Yumaja klasik. Alurnya berapa ini? Alurnya 12. Ini ada tulisannya nih, Yumaja klasik A12. Terus dari segi cincin, ini juga sebenarnya cincinnya bagus, cincin yang berkelas menurut saya. Chambernya juga lumayan, ini chambernya bukan stainless ya, ini adalah chamber kuningan yang di chrome. Nah, yang punya ini telepon saya minta tolong suruh ngecek semuanya. Kok akurasinya berubah-ubah itu kenapa? Akurasinya nggak bisa rapat, groupingnya itu kenapa? Terus setelah barang datang, ini dikirim ke rumah saya, barang datang, saya teliti semua, saya cek. Ternyata memang ini kalau menurut pribadi saya, ini upgrade-nya kurang maksimal. Atau bisa dibilang upgrade-nya belum pas lah ya. Saya nggak akan ngomong siapa yang upgrade, siapa yang mengerjakan upgrade ini, saya nggak akan ngomong. Saya hanya akan membahas tentang bagian-bagian mana yang seharusnya tidak terjadi. Contoh, bagian pertama, ini menurut yang punya, ini popornya oblak. Dikencengin sampai apapun nggak bisa nih. Kelihatan ya oblaknya. Nih. Jadi antara popor dan pipa pompa ini nggak bisa teplok, nggak bisa rapat gitu loh. Dan setelah dipasang di popor yang orinya kan ini popornya ABS. Yang model apa itu? Tumhole itu loh. Dipasang di popor ori, malah oblaknya tambah parah. Dan ini popornya ini menggunakan kayu mangga katanya. Saya juga nggak tahu kayu mangga beneran apa bukan, karena ini sudah diwarna dan dibikin corak. Karena corak aslinya nggak kelihatan, jadi saya nggak tahu ini kayunya bahannya apa. Yang jelas ini sudah dikasih motif-motif garis-garis. Ini motif garis-garisnya bukan asli dari kayunya ya. Ini adalah buatan alias disemprot pakai apa itu? Kayak airbrush itu loh. Yang pasti popornya setelah saya cek, saya bongkar dulu, saya buka ya. Setelah saya cek, anggapan saya pertama itu popornya yang kurang presisi, tapi ternyata popornya tidak bermasalah, alias yang bikin oblak itu bukan popornya. Kalau popornya seperti ini sih, coak-coaknya seperti ini, tapi yang membuat oblak bukan popornya, melainkan baut ini yang terlalu panjang. Nggak tahu kenapa bautnya ini diganti, padahal yang asli bawaan dari Sub-Tiger itu bautnya warna hitam dan sedikit lebih pendek. Nah, ini contoh nih, ini tak pasang gini ya, tak pasang seret, ini baut tak kencengin, tak pasang lalu tak kencengin, ini udah mentok. Ini mentoknya baut bukan karena rapat di popornya, tapi karena kepanjangan, jadi mentok sampai ujung dratnya yang di dalam. Ini mau dikencengin seperti apapun ya tetap akan seperti ini, oblak. Nah, setelah saya ganti menggunakan baut yang ori, kan saya ada juga nih baut ori. Oke. Ini baut ori. Ini baut yang bawaan dari senapan ini, yang ini. Yang ori yang sebelah kanan, yang kiri ini yang bawaan dari senapan. Kan panjangnya beda nih. Nah, ini tak pasang baut yang orinya. Ini nggak masuk, kurang panjang gitu loh. Kalau pakai baut yang ori memang dia kurang panjang.
karena ininya apa ini pelindung trigger ini udah diganti dengan dural yang mana bagian sini. Nah ini tebal banget. Jadi kalau pakai baut yang ori memang dia nggak bisa masang, nggak bisa terpasang. Bisanya kalau pakai baut ori harusnya pakai popor ori juga. Nah harusnya kalau mau pakai baut yang lebih panjang, ini kan lebih panjang nih, disesuaikan juga dong dengan kedalaman drat yang di dalam sana. Jadi seperti ini. Ini kan kepanjangan nih, kalau tak lihat, nah ini masih kepanjangan sekitar 1 mili. Nah ini dikepras aja harusnya. Dikepras ini dikurangin panjangnya, dipotong 1 mili atau 1,5 mili atau 2 mili sekalian boleh. Ini nanti bisa pas, bisa rapat. Nah, sedangkan yang punya ini mungkin dan menurut pengakuan beliau memang kurang memahami tentang senapan. Jadi harusnya yang upgrade juga sekalian dikikisin dong, dikikir juga dikurangin. Jadi yang punya itu tinggal pakai aja, nggak 2 kali PR. Nah ini yang pertama. Masalah oblaknya popor ke sini sudah ketemu, itu jadi baut kepanjangan udah. Terus masalah akurasi. Nah masalah akurasi ini karena yang punya ini juga menggunakannya visir ya, karena beliau belum punya tele. Jadi ini antara visir belakang sama depan masangnya juga nggak pas. Kenapa saya anggap nggak pas? Oke lah kalau belakang ini dia sudah kencang ya, udah rapat nih seperti ini, bener-bener rapat, nggak goyang kanan kiri. Sedangkan yang depan, nah ini masangnya cuman begini, digeser kanan kiri bisa. Ini misalnya ditaruh di meja terus digeser dikit, ini ikut geser triggernya, kok trigger apa, visirnya depan ikut geser. Sedangkan ini dikencengin udah nggak bisa. Ini tak kencengin nih, nggak bisa. Udah muter terus bautnya, entah los atau dol atau los dol nih ya. Yang pasti baut ini yang harusnya berfungsi sebagai pengencang visir di larasnya, tapi dikencangin nggak bisa. Alhasil seperti ini, dia goyang kanan kiri nih, goyang dompet. Penyebabnya ini, pantas saja akurasi nggak dapat karena apa? Mungkin ini kalau kesenggol dikit rubah, pas ditembakkan akurasinya berubah lagi. Kan kesenggol dikit dia geser dikit pun nggak kerasa, nggak ketahuan gitu loh. Sedangkan ini masang visir harusnya nggak di sini juga dong. Masang visir itu kalau memang mau menggunakan visir kan bisa juga di sini, di cincinnya ini. Nah, apalagi di atas sudah ada bautnya, baut tanam L. Wah, tinggal dibikinin modifikasi yang berbentuk kerucut segitiga udah jadi visir. Nggak harus begini caranya gitu loh. Nah, kalau begini kan geser kanan kiri maju mundur pun bisa dia. Gimana mau dapat akurasi bagus, orang dia pun nggak ngunci dengan sempurna. Nah, terus ini larasnya, saya nggak tahu nih OD berapa. Kayaknya sih 13 ya. Cuman ini visirnya ini masang di dalam, nempel di larasnya begini. Itu di dalam diganjel sama plat. Nah, padahal ini bawaan sub tiger long true glue atau SLT. Serombonya kan OD 14 nih. OD 14 kalau memang ini OD 13 kan dia mungkin apa itu? Terlalu sedikit kebesaran, jadi diganjel boleh, dilem boleh, atau dikasih penebal pakai apa itu lakban kertas lalu ini ditempel terus dilem, itu malah mungkin lebih kencang daripada di baut seperti ini. Di dalam masih ada platnya, jadi ini nggak rapat tuh. Jadi gimana ya? Ya intinya menurut saya ini salah, pemasangannya kurang tepat. Nggak salah juga sih, teman, kurang tepat. Jangan di sini harusnya, gitu loh. Nah itu yang bagian yang saya anggap kurang pas. Terus yang terakhir yang vital nih masalah peredam. Nah peredam ini kan larasnya kalau saya lihat sekitar 50-an ya, atau 55 mungkin lah. Saya tak ambil apa itu, tak ambil meteran dulu sebentar. Ini saya ambilkan meteran, saya ukur dulu aja panjang larasnya. Ini laras kan sampai ujung nih, sampai pangkal yang sampai di sini. Panjang larasnya 55 cm. Nah, kalau ini kalau dipasangin peredam, ini kan drat peredamnya tidak pas, alias dia sedikit lebih ke dalam daripada panjang cincinnya ini. Jadi saat dipasangin peredam, nah ini peredamnya kemarin udah dibawain juga. Kalau dipasangin peredam, posisinya jadi
nggak bisa mentok. Nggak bisa mentok. Padahal presisinya sebuah peredam itu bagian pangkal peredam harus benar-benar rapat nempel dengan di pangkal drat atau bagian sini. Nah, kalau posisinya dratnya peredam lebih dalam daripada ujung cincin, ini kan nggak bisa nempel. Dikendorin dia nggak rapat, dikencengin dia rapat, tapi pasti nggak presisi gitu loh. Karena dia nggak ada pentokannya malah di sini. Makanya dari sananya dibawain cincin, yang mana cincin ini tujuannya mungkin seperti ini deh, kita pasang dulu aja. Nah, tujuannya cincin mungkin untuk pentokan. Nah, ini kan dipasang begini, mungkin tujuannya dikasih cincin supaya peredam bisa mentok. Ya benar, peredamnya mentok dengan cincinnya ring ini, benar. Tapi saya juga bisa dipastikan ini peredam juga nggak presisi. Karena apa? Cincinnya ini, ringnya ini juga nggak mentok di larasnya gitu loh. Jadi gimana ya? Kalau boleh saya bilang, ini nggak pas lah antara peredam dengan dratnya dengan cincinnya, ini nggak pas. Harusnya jangan begini kalau mengerjakan unit. Kalau memang ini panjangnya 55 cm, harusnya jangan pakai cincin yang lebih panjang daripada dratnya sini. Atau bisa juga ini nggak perlu pakai ini, nggak perlu pakai ring inilah, ring pengganjal nggak perlu pakai. Tapi cincin ini juga nggak usah dipakai, Ini dilepas, diganti cincin orinya yang STLT. Ini kan pasti udah dipotong nih. Saya tak lihat deh, kayaknya masih ada simpenannya kemarin. Nah, ini cincin orinya udah dipotong, diambil bagian depannya. Nah, ini nih, ini potongan dari ini. Jadi kan kalau mau bener-bener presisi peredamnya, ini dilepas aja, pakainya yang ini aja. Jadi kan ini mentok begini nantinya. Kan lubang nih, ini lubang ya, lubang di sini tempatnya. Terus ini lubang juga. Jadi kan pas begini, lihat nih. Nah, kalau letaknya begini, ini peredam aman, nggak perlu pakai ring-ring pengganjal lagi. Nah, untuk masalah jeruan saya yakin udah bagus, karena menurut pengakuan yang punya ini pakainya kapsul V5. Terus seker-sekernya juga udah bagus, dia pakai teflon hitam, ya bagus lah. Cuman kalau boleh saya koreksi, kalau boleh saya koreksi, ini mohon maaf nih, bagi siapapun Anda yang mengupgrade senapan, saya hanya ngoreksi ya, tidak akan menyalahkan. Tolong kalau memasang visir itu jangan di sini. Ini benar-benar nggak layak pakai lah. Kalau visir letaknya seperti ini nggak layak pakai. Bahkan visir yang paten itu, yang langsung nempel di laras, dipati. Ada tuh senapan yang visir depannya itu nempel di laras dan dia dilas mati. Biar apa tujuannya? Nggak geser kanan kiri. Nah ini kalau begini geser kanan kiri pasti akurasi maut dong, hancur pastinya akurasinya gitu loh. Jadi koreksi saya ada di bagian ini visir, yang harusnya letaknya nggak usah di sini. Terus koreksi selanjutnya adalah di bagian cincin. Kalau masang cincin, tolong diperhatikan ujung larasnya juga, jangan asal pasang. Kalau ujung larasnya sekiranya dratnya itu lebih dalam daripada panjang cincin, harusnya ganti cincin yang lebih pendek. Atau dimodifikasi lah ya, kan custom ini, dibilang custom kan. Atau dimodifikasi, ini ditipisin, bagian sini ditipisin supaya ini bisa masuk. Jadi minimal antara pangkal laras pangkat dratnya ini datar dengan ujung cincin, jadi nggak mentok saat dipasang peredam, nggak mentok di sini gitu loh. Terus koreksi selanjutnya, ini kan harusnya senapan uklik. Senapan uklik itu nggak usah pakai baut ini juga bagus sih, di lem juga udah kencang sih sebenarnya. Cuman kalau dipasang baut seperti ini mungkin tujuannya supaya ini nggak perlu pakai lem lagi, terus pakai baut ini untuk pengunci laras ke chambernya mungkin. Ya bagus, itu kreatif, juga simple dalam bongkar pasang. Tapi tolong dong ini bautnya bautnya dirapiin, didatarin sama chambernya. Masa ya ada yang nongol begini. Bagian belakang pas, bagian tengah dikit nongol, bagian depan nongolnya kebangetan. Aduh. Terus pisir nih, ya pisir. Untuk pisir belakang ini idealnya kalau saya masangnya di bagian sini. Jadi pisir itu letaknya di bagian sini.
Kalau saya sih ya, tapi kalau orang mungkin seliranya beda-beda, yang suka di depan, di tengah, di belakang. Cuman kalau ini posisinya di belakang sini, ini kan mengganggu dengan grendel. Jadi takutnya pas kita nekan grendel begini, sedikit kesenggol atau apalah, ini berubah. Walaupun ketinggiannya berubah 0,0 sekian mili aja, ini perkenaan masih udah berubah gitu loh. Tapi ya nggak masalah sih, ini cuman tinggal geser aja beres. Cuman yang sayang itu ini, kenapa kalau mau pasang visir harus motong dari cincin orinya gitu loh. Ini koreksi saya aja, mohon jangan sakit hati atau jangan marah ke saya hanya koreksi berdasarkan unit yang saya terima di depan mata ini. Jadi saya nggak peduli siapa yang ngerjain ini, siapa yang upgrade ini, saya nggak peduli. Yang pasti unit datang ke saya kondisinya seperti ini, setelah saya teliti, saya cek, ini semuanya saya anggap kurang layak. Visir depan kurang layak, bagian drat peredam juga kurang layak gitu loh. Nah, terus sedikit tambahan juga, ini kan, nah, ini grendelnya dia pakai seal sampai 3 atau triple. Kenapa harus 3? Dia satu aja udah kuat. Emang mau seberapa sih powernya Oaklick? Oaklick itu paling pol 800 sampai 900 fps, itu udah kenceng sekali. Nggak harus 3 begini, satu pun kuat harusnya. Contoh nih, senapan luar negeri kayak senapan HW100 atau senapan-senapan lokal lah, chamber-chamber monoblock itu. Yang powernya di atas 1000 fps, sealnya cuma satu. Di dalam laras pula, gitu loh. Nah, ini harusnya nggak perlu triple seal, cukup satu seal aja, dia sudah rapat. Tapi nggak masalah sih, ini nggak mengganggu. Cuman saat ditarik mundur, ini sedikit seret ya. Karena apa? Kalau ke depan sih aman. Nah, ini ke depan, tak tutup nih, aman. Tapi kalau dia pas mundur ini sesek. Nah, lihat nih, seal yang paling belakang yang sebelah kanan itu sesak. Nah, ini akhirnya nyantol tuh, lihat ada yang robek kan, jadi nggak fungsi. Harusnya kan seal itu yang bekerja bagian depan aja satu, nggak perlu tiga-tiganya bekerja begini. Oke, terus untuk yang lain-lain aman lah. Trigger masih, mekanismenya masih bawaan, cuman ini diganti, sepatunya ini diganti, picunya diganti, ya nggak masalah sih, standarnya juga udah bagus harusnya. Terus apa lagi ya, udah itu aja. Jadi koreksi dari saya cuman itu aja, tolong diperhatikan. Terutama kalau yang custom itu kita harus memperhitungkan segalanya. Kan kita namanya custom, harus memperhitungkan apa yang nggak pas dibikin pas. Contohnya ini kan nggak pas nih, ujung peredam dibikin pas. Terus ini juga harusnya nggak pas, harusnya dibikin pas, jangan asal-asal begini gitu loh. Kalau custom mau nggak mau kita harus dituntut sesuai dengan mekanisme orinya, jangan asal tempel aja. Oke, mohon maaf apabila video saya ini menyinggung perasaan seseorang, tapi jujur saya tidak bermaksud menyinggung perasaan Anda. Saya hanya mengoreksi unit yang ada di depan saya ini berdasarkan permintaan pemiliknya. Oke, salam hormat, sampai jumpa. Terima kasih.